buat kalian yang kalau ngiklan lagi boncos mulu atau nggak kalah atau nggak menang-menang ya, coba kasih tau gue yang mana gitu. Di sini gue video ini gue mau kasih tahu gimana caranya biar kalian bisa selamat dari iklan yang memang lagi boncos terus gitu loh, yang kalah mulu gitu loh, yang jadinya tuh kayak lu burning money tiap hari tapi nggak ada duitnya gitu kan. Nah, gimana caranya? Sebelum gua bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, lo tau gak sih, kayaknya kalau bukan sepanjang ya, kayaknya gue dari zaman 2020, 21, 22, gue banyak sharing tentang e-commerce dan semua orang tuh selalu mengeluhkan hal yang sama. Gue udah coba iklan, boncos. Terus harus gimana? Gitu kan. Nah, terus ketika gue teliti, gue gali gitu kan, ternyata ada beberapa tipe keboncosan. Nah, ada yang bisa selamat, ada yang kagak gitu ya. Terus kayak gimana nih gitu ya solusinya? Yuk kita bahas dari tipe boncosnya tuh yang mana aja. Yang pertama, kalau menurut gua ini keboncosan yang keboncosan yang terencana, terstruktur, sistematis. Kalau bahasa politiknya keren banget, tapi bisa dibilang keboncosan yang terjadi karena kebodohan kita sendiri. Kenapa? Maksudnya gini, lu sadar gak sih kalau misalnya ketika kita jalan iklan, basicnya iklan itu kan cuman datangin kalian traffic, datangin kalian pengunjung ke toko, nanti udah gitu orang ya mau beli apa enggak terserah orang itu dong, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bener nggak? Nah, ketika kalian udah klik gitu ya, ketika kalian udah klik itu si iklan, ya udah iklan pokoknya nyariin orang yang datang, orang yang masuk, orang yang lihat, orang yang beli, itu udah hitung-hitungannya yang nantinya bakal jadi cost per purchase gitu ya. Bisa dibilang gini, sebenarnya fair ngomong nih, kalau kita ngomong konspirasi teori, kalau kita ngomong algoritmanya gitu ya, iklan itu memang udah di set, memang ada minimal. Maksud gue gimana, lu tuh buat dapat penjualan itu ada ada hitungannya di mana semurah-murahnya juga segini gitu loh, nggak bisa lebih murah lagi. Ini kita bahas Shopee ya misalnya, kita bahas Shopee itu sistemnya pay per click, bayar kalau orang klik ya. Ini salah satu paling gampang ya, tapi harus sadar minimum bid di Shopee itu 200 perak, tapi emang udah murah banget 200 perak sebenarnya ya. Logikanya aja, coba maksud gue pakai logikanya, orang sekali klik 200, kan nggak mungkin satu orang klik langsung beli. Nah, ini yang kadang seller tuh nggak sadar gitu ya. Nah, artinya kalau lu dapat conversion yang bagus, kita demnya udah megang cukup banyak klien yang ngerjain iklan gitu ya. Ini fair ngomong ya, yang kita kerjain yang ROAS-nya kurang lebih yang kecil-kecil, misalnya 3, 4 itu banyak. Yang ROAS-nya sampai 100 itu juga ada. Lu bayangin ya, ROAS 100, jadi lu keluar 1 juta dapat 100 juta. Gue punya klien itu omsetnya bisa 3 miliar, budget iklan cuma 30 juta. Gila, kurang enak mana lagi coba. Tapi lu tahu nggak, meskipun udah seperti itu, tetap aja masih ada orang yang bilang, gila nih, ini iklan tuh rugi nih, boncos nih segala macam. Gila, lu 30 juta jadi 3 miliar, lu bisa bilang rugi. Tapi itu fakta gitu ya. Tapi itu fakta. Yang 100 kali aja kadang ngerasa, aduh ini kalau misalnya kurang dari 100 sekian nih, rugi nih dalam hati. Ya udah deh, gitu kan. Gimana lu aja gitu kan. Tapi ya kita selalu pasti lakukan yang terbaik. Kita pasti lakukan yang terbaik. Kita coba bikin gimana caranya biar maksudnya iklan kalian perform gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang pusing sebenarnya bisa kerja sama kita iklannya. Tapi gue juga bukan menggaransi oh pasti nih lu kalau iklan langsung untung, enggak gitu ya. Memang ada hitung-hitungannya. Nah, gue lagi mau bahas hitungannya. Tadi 1 klik 200 perak. Yang gue pernah lihat terbaik itu paling kurang lebih konversi 10%. 10% aja udah dewa. Dan ini jujur jarang. Fair ngomong nih ya, ini gue ngomong fair ngomong jarang ya. Ini tuh terjadi cuman di sebagian kecil toko, dan itu biasanya produknya unik banget dan orang cari. Jadi kalau 10% itu artinya kalau lu kliknya 200 perak, 10 klik 1 order 2000 perak. Jarang itu, langka. Tapi jujur kalau yang 10% nggak mungkin kliknya 200. Ya 500 apa kadang 1000, tapi masih 10.000 kan. Gue tuh orang masih ngerasa oke lah, masih murah. Berapa ribu perak per purchase. Nah, ini yang jadi harapan semua orang dan ini yang sangat langka sekali. Kenapa 10% jarang? Ininya ini. Tapi apakah pertanyaannya, kalau dengan segitu semua orang pasti untung? Belum tentu. Sekarang lu bayangin, ini yang gue bilang makanya keboncosan hakiki yang terstruktur dan sistematis ya gitu ya. Lu bayangin, lu jual produk, harga produknya 5.000 perak. Bayangin ya, 5.000 perak, banyak yang jual kayak gitu ya. Terus 200 perak, 10%, 2.000, untung apa rugi?
dia pasti rugi. Tapi salahnya, pertanyaan gua, salah iklannya apa salah sellernya? Harga 5.000 ngapain lu iklanin? Kagak bisa, itu udah pasti loss. Kebayang nggak? Jadi yang pertama adalah marginnya belum cukup atau harganya kemurahan. Jadi kagak bisa. Ya kalau harga kemurahan jelas. Ya harga 5.000 perak kan nggak mungkin barang 500 tuh jual 5.000, lebih susah ya. Kalau bisa jago juga sih. Tapi nangkep gak poin gue yang pertama itu ya. Yang kedua adalah ketika margin lu terlalu tipis dan lu berharap ketika lu ngiklan bakal dapat. Kagak bisa juga. Kenapa kalau margin terlalu tipis? Misalnya lu ambil untung cuma berapa? 5.000 perak. Lu belum kemakan admin, lu belum kemakan ini. Itu kasih iklan mati lu. Ya kan? Makanya gue bilang keboncosan yang hakiki, sempurna gitu ya. Nah, kalau misalnya, berarti gini, yang pertama, berarti kalau kita kan lo nggak boleh ngelakuin itu dong. Yang kedua adalah keboncosan yang terjadi karena tingkat konversi kalian kecil. Nah, ini kejadian kenapa? Biasanya gini, banyak seller baru yang ketika ngiklan, itu caranya gini, oke, gue punya produk ini gue, misalnya katakanlah buku ya. Buku gue ini misalnya katakanlah stoknya masih 10.000 di gudang, nggak laku-laku, terus udah gitu kayaknya bulan depan angus. Gitu. Itu kan kayak, waduh, sedih ya, dead stock, udah mau expired, ya udah gue iklanin, gitu ya. Nah tapi gini, yang lu perlu sadar adalah, kalau dead stock itu kan berarti barangnya nggak laku ya, ngomong-ngomong. Kalau kagak laku, lu iklanin, mau digimanain juga, susah guys. Namanya juga barang kagak laku. Gitu ya. Oh yang ngomong-ngomong, tapi buku gue ini kagak sih. Ini salah satu top selling di TikTok gitu ya. Kalau di kategori ekonomi manajemen terakhir berapa ya? Kita ranking 7 terlaris gitu. Jadi ini kita ngebahas tentang cara jualan, lu buat jual di TikTok atau social commerce. Gimana triknya biar laku, dan ini diambil dari pengalaman gue waktu itu ngebangun salah satu brand dari 0 ke $1 juta dalam waktu kurang dari 6 bulan. Jadi buat lu yang pengen laku kenceng, lu bisa belajar di situ ya. Oke, berikutnya. Jadi kalau kagak laku, ya udah kagak bisa, salah pilih barang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lo mau iklan untung gimana? Atau biar nggak boncos, pilihlah barang-barang yang laku. Terus kalau gitu, nanti gini, kalau gini orang pasti langsung lanjutnya gini. Kalau gitu barang gue yang nggak laku gimana dong? Ya dibakar lah. Nggak. Kalau barang lo yang nggak laku, lo bisa gabungin dengan yang namanya kombinasi bundling, dipaket atau diapain, biar barangnya itu berkurang gitu ya. Terus udah gitu ketika berkurang, nah ini juga maksud gue gini, kita tahu nih, oh ini laku, ini enggak, ini laku, ini enggak, karena apa ya, maksudnya tuh ada waktunya tuh, ada momen-momennya gitu loh buat jualannya laku tuh gitu ya. Nah yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini biasanya ini kejadian iklannya bukan iklan Shopee, tapi iklannya iklan TikTok, iklan Meta. Yang ketiga itu apa sih? Keboncosan gara-gara lu kagak tahu target market lu siapa. Dan jujur, gue pernah megang, bahkan ada yang kita partneran, beberapa produk, beberapa brand yang dia tuh nggak tahu target marketnya siapa. Maksudnya gini, contoh, ada salah satu brand yang pernah gue kerja sama, terus dia tuh ngerasa jadi ownernya ini S3, emak-emak S3 yang bisa dibilang setengah sosialita, bikin produk. Dia ngerasa kalau produk dia itu cocok buat anak muda karena teman-teman dia semua bilang. Tapi bentar, kalian lihat dulu garis lurusnya, emak-emak anak 2 S3 bilang semua teman-temannya barangnya lucu. Terus dia ngerasa itu cocok buat anak muda. Itu tuh udah kayak sesuatu yang dianya aja udah nggak muda gitu ya. Gimana caranya lu S3 punya anak 2, anaknya udah gede, terus bisa ngomong semua teman-teman dia suka. Jadi ini cocok buat anak muda gitu kan. Padahal teman-temannya adalah emak-emak semua. Dan ketika dijalanin iklannya, yang terjadi adalah gagal. Terus ketika dirubah jadinya ke emak-emak, ada nggak yang beli? Ada. Kok bisa? Nah, itu dia bedanya. Salah target yang membuat ya penjualan jadinya stuck gitu ya. Ini kejadian di situ. Jadi kalau lo tahu, oke, lo tahu nggak nih target market lo siapa? Jangan-jangan lo nggak tahu. Gitu loh. Atau gini, lo pernah nggak merhatiin kayak pembeli kalian itu sebenarnya selama ini yang banyak beli tuh umuran berapa sih? Kurang lebih orang-orangnya kayak gimana sih? Gitu. Kalau misalnya pernah ada orang-orang yang beli, lu cari sosmednya, lu kepoin orangnya kurang lebih kayak gimana sih? Ada nggak kesamaan? Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di iklan, kalau kalian ngerti, kalian juga bisa bikin yang namanya custom audience atau custom audience look alike. Nah, custom audience itu gini, misalnya gue punya data pembeli, gue masukin ke TikTok, gue masukin ke Meta. Nanti Meta bakal tahu nih, oh orang-orangnya seperti ini, nanti mereka yang bakal mencari polanya gitu loh. Terbantu gitu loh, mencari orang-orang yang sejenis itu. Kemungkinan iklannya bakal jadi lebih perform gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah ketika lu boncos gara-gara lu nggak bisa
nulis message gitu ya, nulis pesan, atau ya jualnya gitu loh, cara jual lu yang salah. Message itu kayak gimana? Kalau di TikTok berarti lu bikin konten. Meta juga sama, Instagram, Facebook itu sama. Kalau di Shopee, message-nya apa? Ya itu gambar produk lu tuh kayak gimana, ada message-nya nggak? Deskripsinya kayak gimana gitu, bener nggak? Nah, message ini yang penting. Makanya, kadang orang itu suka, maksudnya gini, kadang ya dimnya ya, kita sering nemu kayak contoh gini, klien kerja sama kita, terus udah gitu kita naikin, banyak banget nih yang kejadian. Kita naikin omset mereka dari 100 juta misalnya, sampai jadi 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Terus udah gitu ketika udah jalan, mereka tuh gini, udah kita udahan dulu deh. Keteteran nih, kita nggak sempat ngerjain. Dalam hati kan gue bingung, lu ngapain udahan? Udah tahu lagi untung, bagus udahan. Dan alasannya simpel. Ternyata kalau diselidiki, mereka nggak mau bayar lagi. Mereka berpikir adalah ketika mereka udahan, mereka terusin, iklannya tuh bakal 100% bagus terus selamanya. Dan ini yang sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena banyak banget di antara mereka yang ujung-ujungnya balik lagi. Balik lagi kenapa? Oh, udah pernah dicobain nih. Ternyata begitu dia sendiri ya jalan sih sebulan. Jalan sih 2 bulan masih ada efeknya. Tapi begitu masuk bulan ketiga, hancur. Ya iyalah, kan yang namanya message, yang namanya pesan, yang namanya target, itu pasti berubah. Contoh gini, kita nemu nih satu kolam yang oke buat kalian. Ya, misalnya nih, katakanlah target marketnya ini. Tapi kan kolam ini, ketika lu barang lu cuma satu, kolam ini pasti bakal habis, guys. Misalnya katakanlah jumlahnya 100.000, dan setiap hari atau setiap bulan kita menjangkau tuh 30.000. Yang artinya ketika satu kolam ini terusin 3 bulan, pasti udah bakal habis. Karena di bulan keempat mereka udah nggak mungkin beli lagi. Ya udah nggak mungkin nih. Nah, kalau yang kita kerjain nih, biasanya bulan pertama kita nemu, oke, kita bulan kedua jalan, kita tahu nih ini pasti bakal habis. Jadi di bulan kedua kita udah siap-siap kolam-kolam ketiga, kolam keempat, kolam kelima, gitu loh. Jadi ketika ini habis, udah siap nih ada calon-calon buyer berikutnya. Nah, tapi kalau kalian yang nggak nah kan taunya ya udah, pokoknya kalau jalan, gue bakal jalan seterusnya, kagak bisa. Gitu ya. Nah, itu dia nih yang bikin sebenarnya kalau diperhatiin kenapa nih ya, kita cukup punya banyak klien dan klien kita banyak yang manjang dan biasanya itu bisnisnya gede-gede. Gitu kan. Karena ya udah disiapin rumusnya. Kalau misalnya lu buat boncos, oke. Lu udah kayak gini, lagi boncos, dicari nih solusinya di mana. Lu masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5. Nah, ketika dicari, nah kita cari solusinya gitu kan. Solusinya ketemu, dijalanin. Nah, setiap kali lagi jalan itu bukan cuma iklannya kayak gini kan. Pasti orang sering ngomong, ya udahlah lu kalau iklan yang penting dievaluasi. Bener. Lu tahu nggak hasil baca evaluasi itu ngomongin apa? Ngerti nggak maksud gue? Contoh gini, oke, ini CTR-nya rendah. Oke, CTR rendah artinya apa? Oh, berarti konten. Ya udah. Lu tahu nggak konten yang bagusnya sekarang gimana? Nah, bingung kan? Puyeng kan? Nah, bener nggak? Nah, makanya masih mau kerja sendiri gitu kan. Konsepnya kayak gitu. Gitu kan. Jadi kayak data ABCD itu kalau lu nggak tahu action plan yang perlunya seperti apa, dan lu nggak punya study case dari banyak brand atau banyak kategori atau banyak bisnis, nanti yang ada kalian bakal ngalamin gini, apa kayaknya sekarang ekonomi sulit ya? Kan banyak banget kan yang ngomong kayak gini, ya kan banyak ngomong Indonesia lagi gelap, di ekonomi global lagi gelap. Ya artinya kan ketika kayak gini kayak gitu kan ada apa ya, sebenarnya gue tuh selalu orang yang percaya kalau misalnya ketika ada masalah berarti ada peluang yang lagi gede banget. Cuman lu harus cari tahu nih peluangnya di mana. Ketika lu kerjain di situ lu bakal dapat rezekinya gede banget. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu dia tadi beberapa cara. Jadi udah kebayangkan itu dia tadi nih caranya selamat dari boncosnya kalian. Nah, kasih tahu gue kalian lagi di level boncos yang mana, udah kejawab atau belum, atau jangan-jangan ada di level boncos yang gue nggak kebayang. Gitu ya. Tapi kalau secara general sih kayak gitu ya, lu tulis di komen, nanti gue bakal bikinin jawabannya di Q&A. Jangan lupa like dan share ke teman-teman juga.